Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina Al-Hakuha. Saya perwakilan dari kelompok 4 Prodi Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kali ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Revealed Knowledge atau Ilmu Agama Islam. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Alaida Afni, yang kedua ada Ahmad Yusuf, yang ketiga ada saya sendiri Laina Al-Hakuha, dan yang terakhir ada Syarafina Harumni. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan ilmu agama Islam. Sejarah perkembangan ilmu agama Islam sendiri dibagi menjadi 3 periode, yakni yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang periode klasik. Periode klasik terjadi antara tahun 650 hingga tahun 1250 Masehi. Pada periode ini, Al-Quran mulai diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam cenderung ke arah ilmu syariat, ulum nakliyah, dan ulum syariah dibanding dengan ilmu logika atau ulum akliyah. Pada masa ini, Islam menjadi agama utama di berbagai wilayah, mulai dari Mekah hingga Andalusia. Ilmu syariat yang bertumpu pada sumber primer Islam, Al-Quran dan hadis, mampu menjawab permasalahan-permasalahan tentang ibadah. Termasuk juga munculnya ilmu qiraat yang erat kaitannya dengan cara membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Di samping perkembangan kajian ilmu nakliyah pada abad ini yang berkembang pesat, pemahaman ilmu akliyah juga sudah mulai dipandang serius oleh masyarakat pada masa ini. Seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu lahir dan berkembang pesat di 2 kota besar, yaitu Kufah dan Basrah. Tidak cukup perkembangan nahwu saja, namun kemampuan orang Arab berrotorika dengan apik yang dibungkus dengan karya-karya sastra juga berkembang pesat pada masa ini. Selain karya sastra yang berkembang pesat di masa ini, kemajuan pembangunan juga mengalami konstruksi yang amat pesat. Arsitektur dalam Islam dimulai dengan berdirinya masjid-masjid yang dibangun sejak Rasulullah, seperti Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasulullah ketika melakukan perjalanan hijrah sebelum sampai di Madinah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang periode pertengahan. Periode pertengahan terjadi antara tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Periode ini melihat peningkatan peradaban Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu kalam dan filosofi. Islam menjadi agama utama di berbagai wilayah, mulai dari masyarakat Islam di Eropa hingga masyarakat Islam di Asia Tenggara. Namun, pada periode ini juga terjadi desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kemudian pada periode ini juga terjadi fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 hingga 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di tahun 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan ini adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya membahas periode klasik dan periode pertengahan. Di sini saya akan melanjutkan membahas soal periode modern. Periode modern merupakan zaman
zaman kebangkitan Islam. Periode ini melihat peningkatan pengaruh ilmu pengetahuan non-muslim dan integrasi ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum. Islam menjadi agama utama di berbagai wilayah, mulai dari masyarakat Islam di Amerika hingga masyarakat Islam di Asia Tenggara. Periode modern ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaharu masing-masing. Seperti Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan, secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama juga mendalami ilmu-ilmu umum. Kemudian organisasi besar yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama yang diperkasai oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Secara umum organisasi ini dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pengajaran-pengajaran dengan sistem klasik, yaitu mengajarkan kitab-kitab kuning di lembaga non-formal atau yang lebih umum disebut pesantren. Dari banyaknya periode tersebut, kita akan membahas lebih dalam lagi 4 masa, yakni masa Nabi, masa Daulah Umayyah, yang ketiga masa Daulah Abbasiyah, yang keempat masa modern. Masa Nabi periode ini merupakan awal perkembangan Islam, dimulai dengan wujudnya Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Allah. Nabi Muhammad menjadi pendidik dan pengajar, memberikan ilmu pengetahuan Islam kepada masyarakat di Makkah dan Madinah. Berikutnya masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah. Sepeninggal Rasulullah, banyak sekali kemajuan-kemajuan kekuasaan yang dibawa kepimpinan Bani Umayyah mengalami kemajuan yang amat pesat, seperti peran Ali Al-Qali yang berhasil membumikan bahasa Arab di Andalusi, Cordoba pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi. Ia memenuhi undangan Al-Nasir untuk menetap di Cordoba dan mengembangkan ajaran Nahwu sampai akhir hayatnya. Selain maju di bidang agama, ilmu filsafat juga mulai dijamah di kota Andalusia. Seiring perkembangannya filsafat, berkembang juga ilmu-ilmu pasti. Berikutnya masa Daulah Abbasiyah. Peranan Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan-gerakan terjemah besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah dimulai sejak masa Umayyah, namun puncak keemasan ada pada masa Abbasiyah. Selain kaya akan perkembangan bidang agama, pada masa ini juga bidang perekonomian juga berkembang pesat. Kemajuan peradaban Abbasiyah disebabkan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Selanjutnya adalah masa modern. Masa modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat mengisahkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi, dan ini merupakan ancaman lagi bagi umat Islam. Raja-raja dan para pembuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Hal ini sangat berbeda jika di periode klasik orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern umat Islam yang berusaha melihat kebudayaan dan kemajuan. Jadi di periode modern ini heran melihat kebudayaan menuju Barat. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran dan ide mengapa umat Islam lemah, mundur, bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya perubahan dan pembaharuan dalam Islam. Dari materi kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah ketiga.
serta memasuki masa kemudurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern saat ini. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.